Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana praktikum dari perkembangan telur dan juga embrio dari ikan gatul atau Poecilia reticulata. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana perkembangan dari telur hingga menjadi embrio dari ikan gatul atau Poecilia reticulata. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah ikan gatul jantan dan betina, PETS, cawan petri, silet, tisu, air, papan seksi, dan juga mikroskop stereo. Selanjutnya merupakan cara kerja dari praktikum ini. Yang pertama, ambil ikan gatul di parit. Yang kedua, disiapkan alat dan bahannya. Yang ketiga, diambil ikan gatul jantan dan betina untuk diamati perbedaan morfologinya menggunakan mikroskop stereo. Yang ketiga, diambil ikan gatul betina yang ukuran besar dan kecil, lalu diambil ovariumnya dan ditaruh pada cawan petri, selanjutnya ditetesi dengan air. Setelah itu diamati pada mikroskop stereo dan diurutkan perkembangan embrio ikan gatul dari awal hingga akhir. Selanjutnya, perbedaan morfologi atau sexual dimorphism pada ikan gatul atau Poecilia reticulata. Pada jantan memiliki corak yang lebih menarik namun tubuhnya lebih kecil, dan pada betina memiliki corak yang pucat namun tubuhnya lebih besar. Berikut ini adalah pengamatan embrio ikan gatul atau Poecilia reticulatus menggunakan mikroskop stereo. Tahap immature ovum menunjukkan fragmen ovarium yang mengandung oosit pravitellogenik yang tembus cahaya, serta oosit vitellogenik awal yang buram. Ovum, sel telur yang matang mengandung tetesan minyak yang tersebar merata di atas permukaan kuning telur. Morula adalah tahap setelah cleavage, di mana ukuran sel semakin kecil dengan jumlah yang semakin banyak, dan butiran minyak telah berkumpul pada kutub vegetal. Kemudian adalah blastula, di mana tahap embrio yang berbentuk seperti bola berongga atau sel-sel berlapis di atas kuning telur, karena Poecilia reticulatus termasuk perkembangan meroblast. Embriogenesis terakhir adalah gastrula, di mana tahap saat lapisan-lapisan germinal mulai terbentuk, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada proses ini dikaitkan dengan awal pembentukan struktur tubuh seperti otak, mata, dan sistem pembuluh darah. Setelah gastrulasi, terdapat neurulasi, di mana neurulasi adalah proses pembentukan bumbung neural atau neural tube. Neurulasi terjadi setelah pembentukan gastrula dan merupakan proses awal pembentukan sistem syaraf yang melibatkan sel-sel lapisan ectoderm. Pada tahap optic cup, mata masih belum berpigmen. Pembuluh darah terlihat pada bagian bawah kantung kuning telur. Pada tahap early A, mulai terlihat pigmentasi pada mata, termasuk pada lapisan koroid, serta muncul tonjolan calon sirip dada, di mana otot-otot somatik dan non-somatik mulai berdiferensiasi, menandai awal pembentukan sistem muskular dan sensorik. Kemudian middle A, di mana sel-sel pigmen atau melanofor pertama kali muncul di atas otak tengah dan di belakang batas antara otak tengah dan otak belakang. Pada tahap ini menunjukkan perkembangan lebih lanjut dari sistem syaraf pusat dan struktur otak. Tahap late A, sel-sel pigmen gelap membentuk garis horizontal pada tubuh, dan jumlah serta ukuran melanofor semakin bertambah. Kepala embrio mulai membungkuk, mata membesar, dan pembuluh darah yang luas terlihat jelas pada kantung kuning telur. Hal ini menunjukkan perkembangan signifikan pada sistem sirkulasi dan organ indera. Tahap terakhir yaitu very late A, di mana embrio menunjukkan segmentasi tubuh yang jelas, dan fleksi antara kepala dan badan mulai melurus. Kemudian ada ready to come, di mana embrio telah sempurna dan siap untuk dilahirkan. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ikan gatul atau Poecilia reticulata melakukan fertilisasi secara internal
dan mempunyai tipe telur megalitikal. Terdapat 4 fase pembelahan pada ikan gatul atau Poecilia reticulata, yaitu morula, blastula, gastrula, dan neurulasi. Yang terakhir, terdapat fase perkembangan mata pada ikan gatul, yaitu diawali dengan fase early eye dan diakhiri oleh fase periducal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.